diberkahi dan ikut berbahagia di alam kelahirannya yang sekarang. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melakukan upacara seperti ini, sebenarnya manfaat yang bisa kita dapatkan atau manfaat yang bisa kita lakukan sebagai orang yang hadir melayat melakukan pembacaan doa atau baca parita ada 3 hal. Apa? Yang pertama adalah mendoakan yang meninggal, mengharapkan yang meninggal lahir kembali di alam bahagia. Meskipun mungkin kita tidak kenal dengan yang meninggal, karena kita kenal dengan putra-putrinya saja, ya kan? Karena kedekatan, kenalan dengan putra-putrinya, kita hadir untuk melayat, ya. Nah, pada saat kita masuk, kita berdiri di depan meja persembahyangan ataupun di depan meja jenazah mendiang. Apa yang kita pikirkan saat itu? Pastikan kita berdoa, mengharapkan mendiang lahir kembali di alam bahagia. Terlepas kita kenal atau tidak kenal dengan mendiang, pasti pikiran kita saat itu berpikir demikian. Melakukan pikiran yang baik, melakukan pikiran yang diliputi dengan kasih sayang. Ya, terlepas kita kenal ataupun tidak kita kenal terhadap mendiangnya ini. Ya, ini manfaat yang pertama. Mengharapkan mendiang yang meninggal lahir kembali di alam bahagia. Kita mengembangkan pikiran yang baik yang didasari oleh kasih sayang, oleh karuna. Yang kedua, biasanya pada saat kita sebagai tamu yang hadir berdiri di depan meja mendiang, mungkin beberapa ada yang pegang hio sembahyang. Mungkin juga bagi mereka yang bukan Buddhis atau tidak mengenal tradisi sebagai orang Tionghoa, hanya berdiri biasa saja. Nah, saat kita berdiri itu kan pasti ada keluarga yang ikut menyambut, mendampingi. Ini yang mungkin kita kenal, putra putrinya. Ya, setelah kita berdiri sejenak, mengembangkan pikiran baik, mendoakan mendiang, keluarga yang mendampingi akan melakukan tegur sapa, mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita, dan kalau kita kenal dekat, mungkin kita memeluk, ya kan? Memeluk. Kenapa? Karena ikatan emosinya, kedekatannya lebih kuat. Nah, pada saat kita meluk kan kita pasti ngomong juga kan? Atau kita salaman, kita ngomong juga kan, Abah ya, yang kuat ya. Itu kan sebuah motivasi buat keluarga yang sedang dilanda kedukaan, merasa apa yang dialami oleh mereka itu tidak sendirian. Dengan kehadiran kita sebagai pelayan, sebagai orang yang datang, ya. Jadi kita juga mengembangkan karuna secara real kepada mereka yang sedang kesulitan. Dalam hal ini keluarga yang ditinggalkan. Begitu kan? Ya, salaman, kalau enggak ya pelukan, yang memberi kata-kata motivasi, memberikan dorongan biar keluarga terhibur, merasa bahwa kesedihan yang dialami tidak hanya sendiri yang merasakan, melainkan kerabatnya, kenalannya, sahabatnya juga turut merasakan. Ya mungkin secara istilah umumnya turut berduka cita lah segala macam. Kalau kita yang Buddhis kan samawega cita. Ya.
pikiran melepas gitu. Pikiran pelepasan. Ya, ini yang kedua. Ya, jadi butuh support, butuh motivasi, butuh dorongan keluarga yang ditinggalkan itu. Kan pasti kita juga sudah pernah ngalamin toh, ya kan? Kepergian dari orang yang kita cintai. Kehadiran tamu-tamu yang datang itu kan menjadi sebuah motivasi buat kita. Ya, ini yang kedua. Jadi mengembangkan karuna secara nyata. Kalau tadi untuk yang meninggal, ini untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah untuk diri kita sendiri. Kehadiran kita di tempat upacara kematian itu hendaknya menjadi sebuah refleksi batin buat kita untuk melakukan penyadaran bahwa kematian yang kita lihat langsung, yang saat ini dialami oleh mendiang ataupun dalam upacara peringatan kematiannya, pasti kematian itu juga satu saat akan datang kepada kita. Sadar nggak bahwa kita ini bakal mati? Hah? Sadar? Apa yang kita lakukan dalam keseharian ketika kita mendapatkan kesadaran bahwa kita bakal mati? Apa yang kita lakukan? Hah? Perbuatan baiknya kita tambah atau perbuatan jahatnya kita tambah? Oh, itu kan omongannya. Realitanya gimana? Kan belum tentu kan? Ya. Jadi inilah ketika kita sadar diri bahwa kita bakal mengalami kematian, ini menjadi motivasi ke dalam buat diri kita. Untuk apa? Kita harus bergegas menambah perbuatan baik, mengurangi perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena nanti yang menjadi bekal kita ketika kita mengalami kematian adalah perbuatan kita yang menjadi kondisi, yang menuntun, yang menjadi penyelamat kita untuk lahir kembali di kehidupan berikutnya, di alam kelahiran yang berikutnya. Ya, inilah manfaatnya merenungkan kematian. Jadi dalam konteks agama Buddha, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, Bapak Ibu sekalian, dan kematian itu bukan misteri. Itu hal yang wajar yang terjadi bagi mereka yang telah mengalami kelahiran. Karena sebenarnya yang mengalami kematian itu bukan cuma kita manusia. Bapak Ibu punya kucing, kucingnya mati nggak? Bapak Ibu punya anjing, anjingnya mati nggak? Ya kan? Mati. Jadi makhluk-makhluk di alam lain pun mengalami kematian. Ya mungkin kita hari ini dengan sengaja atau tidak sengaja sudah membunuh semut, sudah membunuh nyamuk, ya kan? Mati nggak mereka? Mati. Jadi makhluk hidup di alam lain pun mengalami hal yang sama. Mereka juga mengalami kematian. Nah, ini yang membedakan kita dengan mereka. Apa? Kita masih punya kesadaran. Untuk apa? Memilih perbuatan yang akan kita lakukan setelah kita memahami bahwa kita bakal mengalami kematian. Kan kucing belum tentu ngeh dia bakal mati, ya kan? Anjing juga belum tentu ngeh dia bakal mati. Nyamuk, ya kan? Semut. Tapi kita kan tahu itu bahwa kita bakal mati, bahwa dari sinilah kita bisa memilih setelah ini apa yang akan kita lakukan, menambah perbuatan baik atau menambah perbuatan buruk, menambah perbuatan baik, mengurangi perbuatan buruk, atau menambah perbuatan buruk, mengurangi perbuatan baik, ya kan? Nah, jadi di sini sebenarnya pentingnya kita belajar dhamma. Kenapa? Karena kita bisa memilih setelah ini apa yang akan kita lakukan. Tentu kalau kita paham memahami ajaran Sang Buddha dengan baik, setelah ini yang akan kita lakukan adalah menambah perbuatan baik dan mengurangi perbuatan yang tidak baik sambil melatih pikiran. Begitu kan? Ya.
Sabab papasa akaranang kusala supasampada sajita pariyodapana. Mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Menambah terus perbuatan baik kita, mengurangi terus perbuatan tidak baik kita, dan melatih terus pikiran kita. Ya, sudah ada belum perbuatan baik yang kita buat pada hari ini? Ada? Ada, tadi jemput saya, ya kan? Dan makan, ya kan? Tapi di sisi lain pasti ada perbuatan buruk kan? Baik itu kita lakukan lewat pikiran, ucapan maupun tindakan jasmani. Ya, nah ini kita harus sadari. Nah, makanya kadang-kadang perlu Bapak Ibu sekalian, malam sebelum kita tidur itu kita melakukan kalkulasi. Bukan cuma kalkulasi dagang, tapi kalkulasi perbuatan. Ya, kalau dagang kan hari ini pendapatan sekian, pengeluarannya sekian, untungnya sekian. Nah, kita kalkulasi perbuatan kita dalam hari ini. Hari ini perbuatan baik yang sudah saya lakukan. Tadi pagi bangun meditasi, tadi pagi bangun mengucapkan disarana, melatih 5 latihan sila, siangnya apa? Ya, apa? Berdana apa misalkan? Ada tukang ngamen, ada pengemis, berdana, memberi gitu. Kemudian apalagi perbuatan buruknya apa? Dikalkulasi dalam keseharian itu. Ya, jadi di sini kan kita bisa tahu ada catatan hari ini perbuatan baik saya lebih banyak atau lebih sedikit. Perbuatan jahat saya lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, kalau seandainya kita punya catatan kalkulasi perbuatan kita, oh ternyata perbuatan buruk saya lebih banyak daripada perbuatan baik saya. Itu kan penyadaran. Untuk apa? Kalau begitu yang buruk ini harus saya kurangin, yang baiknya yang harus saya tambahin. Kenapa? Karena ini menjadi bekal kalau nanti saya mengalami kematian. Kalau banyak yang baik-baik itu menjadi jaminan buat saya terbawa ke kelahiran kembali di alam kelahiran yang lebih baik, minimal jadi manusia lagi. Ya, jadi refleksi ke dalam itu penting. Makanya kan tadi sebelum kesini ngaca dulu kan? Ngaca nggak tadi? Nah, jadi jangan cuma lihat penampilan fisik, tapi juga lihat bagaimana penampilan perbuatan, penampilan perilaku. Ya kan? Fisik kan kita permak terus kan. Tadi sebelum kesini mungkin pakai apa? Bedak. Ininya dikereng-kerengin, ininya dimerah-merahin. Nah, biar apa? Biar kelihatan menarik gitu kan? Ya. Nah, bagaimana dengan penampilan perbuatan kita? Kita poles enggak? Ini yang harus kita poles juga. Kenapa? Kan secara pemahaman kita sadar fisik itu tidak kekal, fisik itu berubah, ya kan? Ya wajahnya lah, rambutnya putih sadar, kulitnya keriput sadar gitu, bahwa ketidakkekalan sedang terjadi pada diri kita. Ya, dari tadi datang jam berapa? Jam 7, ini udah jam 8. Dalam 1 jam kita di sini saja kan sudah terjadi ketidakkekalan. Ya kan? Secara fisik kita duduknya udah berubah belum? Hah? Udah kan? Tadi mungkin kakinya dua-dua ke depan. Nah, berikutnya kakinya menyilang, yang kanan di depan, yang kiri di belakang. Kemudian menyilang lagi, balik gantian, kemudian lurus lagi. Sudah terjadi perubahan. Tadi duduknya tegak, sekarang senderan, begitu kan? Terjadi perubahan. Itu secara fisik. Nah, secara mental, ada nggak yang berubah? Pasti. Perasaan kita cepat sekali berubah, pemikiran kita cepat sekali berubah. Jadi sebenarnya apa yang dinamakan anicca itu jangan hanya kita sebut ketika kita mengetahui ada peristiwa kematian. Sebenarnya anicca itu juga terjadi setiap saat.
Makanya kan konteks Dhamma mengenal ada kematian biasa, ada kematian menengah, ada kematian besar. Kematian biasa atau kematian kecil itu perubahan-perubahan aktivitas kita. Ya kan? Itu kan terjadi terus. Nah, kematian menengah itu ya seperti yang dialami oleh mendiang. Kematian besar itu terjadi kalau orang yang sudah mencapai kesucian, di mana kematian itu tidak mengkondisikan orang yang sudah mencapai kesucian ini lahir kembali. Makanya sering orang suci kan disebut dengan istilah kinasawa, orang yang tidak lagi punya kotoran batin. Seorang kinasawa itu pasti adalah orang yang kinajati, tidak lagi mengalami kelahiran kembali. Ya, jadi sekarang kita kan pasti sedang menuju pada kematian yang menengah. Ya, jadi disinilah refleksi dirinya harus dikuatkan. Untuk apa? Sadar bahwa kita bakal mengalami kematian, maka kita harus bergegas untuk berbuat baik lebih banyak. Ya, jadi kalau kita hadir di tempat kematian seperti ini, oh saya dapat manfaat Bante. Apa manfaatnya? Perut saya jadi kenyang karena ada bakmoy sebagai konsumsi yang disediakan oleh keluarga gitu. Jadi kita jangan berpikir orientasinya seperti itu. Nah, justru bagaimana apa yang kita hadiri saat ini itu memiliki manfaat yang lebih besar buat perkembangan batin kita. Ya. Jadi makanya kadang-kadang ada yang ngeluh ketika nggak dapat bingkisan setelah upacara kayak gini. Ya. Maaf aja itu. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Saya mah nggak dapat. Jadi motivasinya tuh rendah sekali begitu ya. Makanya kita harus ubah pemikiran kita. Ada yang lebih bermanfaat, ada yang lebih besar daripada sekedar bingkisan dari upacara peringatan kematian, yaitu pemahaman Dhamma kita yang meningkat terhadap kehidupan ini. Ya, kenapa? Karena kalau kita banyak berbuat baik, perbuatan baik itu bukan cuma menjadi penyelamat kita, tapi perbuatan baik itu juga bisa menjadi kondisi bagi kita berbuat baik yang baik dengan patidana buat keluarga leluhur kita yang sudah meninggal. Ya, jadi sebenarnya oke, sekarang ini keluarga mendiang Cai Sing yang melakukan patidana untuk mendiang peringatan 49 hari. Bapak Ibu yang hadir, kita juga bisa patidana buat keluarga leluhur kita masing-masing. Apalagi kan sekarang kita udah mendekati Imlek, ini udah tanggal 10 seminggu lagi, ya kan? Pasti sebagian mungkin udah sembahyang Imlek, sembahyang buat keluarga yang meninggal secara tradisi, tapi secara Dhamma ya kita melakukan patidana. Ya, jadi inilah sebenarnya manfaat perbuatan baik itu amat sangat banyak dan amat sangat besar. Tidak cuma untuk diri kita sendiri, tidak hanya buat orang atau makhluk yang menerima kebaikan kita yang ada saat ini, tapi juga bisa buat anak keluarga leluhur kita yang sudah meninggal. Ya, semoga kebajikan ini tersalurkan melimpah untuk mendiang Ibu Chung Chai Ching. Semoga mendiang mengetahui dan ikut berbahagia di alam kelahirannya yang sekarang. Idanggo nyatina kotu, sukita untuk nyatayo, sampai sata bawa cerita, semoga semua makhluk hidup berbahagia.